Pertama, saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian. Sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Nah, kalau untuk promo Samsungnya sendiri itu setiap pembelian unit Samsung minimal belanja sekitar 3 juta rupiah bisa dapat kupon. Bisa dapat kupon yang nanti bakal diundi untuk kuponnya sendiri. Diundinya di tanggal berapa, Kak? Untuk tanggalnya itu tanggal 25 Maret kalau nggak salah. Kalau promonya berlakunya sampai kapan? Kalau untuk promonya sendiri sampai tanggal 31 Maret. Oke, kita lanjut ya untuk soal kedua. Apabila customer membeli handphone Redmi Note 15 Pro 5G di Gadget Mart, apa saja keuntungan yang didapatkan customer? Untuk pembelian Redmi Note 15 5G, user bisa dapat free hadiah aksesoris, Kak. Aksesorisnya apa, Kak? Hadiah aksesorisnya sendiri itu seperti speaker sama TWS. Kayak itu aja ya? Ya itu aja sih saya tahu. Itu yang Pro ya, Kak? Yang Pro untuk Redmi Note 15 Pro 5G bukan? Redmi Note 15 Pro 5G kalau nggak salah itu TWS sama speaker sih, Kak. Oke, kita lanjut ya untuk soal ketiga. Jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Tidak, Kak. Tidak termasuk kalau 100.000. Termasuknya minimalnya berapa, Kak, tambahan aksesorisnya? Sekitar 150.000 kalau untuk pembelanjaan 3 juta. Oke, kita lanjut ya untuk soal keempat. Sebutkan dan buatkan promo bank yang sedang berjalan di bulan ini. Ada promo dari Bank BNI sih. BNI dia itu untuk minimal pembelanjaan 3 juta rupiah melalui mesin edisi, dia bisa dapat cashback sampai 100.000. Oke, kita lanjut ya untuk soal terakhir. Mengenai jika customer berpotensi lost sell atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Nah, yang pertama tuh pasti kita tanyakan, kenapa nih kakaknya kurang berminat membeli suatu unit atau suatu aksesoris dari kita. Nanti kita tahu alasannya, setelah tahu misalnya kurang berminat masalah warna, misalnya kurang berminat masalah varian segala macam, atau mungkin biasanya masalah harga, nanti di terakhirnya kita sounding seperti ini, kalau kakak yang beli di kita banyak promo-promonya, contohnya ada promo tebus murah setiap pembelian unit HP di kita sama promo garansi kerusakan fisik dari toko kita juga. Nah, yang kedua, kalau kakak yang kurang suka sama harga yang ada di kita juga bisa nego kok. Jadi kalau kakak yang kurang suka nanti bisa kita negokan untuk dikurangi harganya. Sama yang ketiga, biasanya yang terakhir itu kalau misalnya nemu harga yang lebih murah nih, semisal kakaknya keliling-keliling di toko offline, terutama di daerah Sampit, itu nanti kalau kakaknya nemu yang lebih murah, kita bisa kasih harga yang sama atau yang lebih murah lagi dengan catatan ada evidensi ya, Kak. Contohnya biasanya chat admin atau dari chat tokonya langsung gitu. Jadi yang pertama sudah pasti kita sounding promo, kalau beli HP di kita banyak promo-promonya. Yang kedua itu di kita bisa nego, sama yang ketiga itu kita bisa murahin lagi kalau si user
nemu harga yang jauh lebih murah lah daripada kita. Antara kita nego lebih murah atau dengan harga yang sama tadi kita kasih bonus-bonus aksesoris yang ada di Gadget Mart gitu. Oke, itu kalau lo sale selain disampaikan seperti itu apalagi Kak? Kalau untuk low sale mungkin kita arahkan untuk apa namanya kredit. Mungkin kalau misalnya mau low sale kan misalnya harganya ini kurang, negonya juga masih kurang, kalau kakaknya berminat kita bisa alihkan ke kredit. Jadi dicek limit dulu biar user ini berpotensi closing di tempat kita. Itu sih Kak, biasanya seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya Kak. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian, sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Untuk mekanismenya tadi betul, tapi untuk yang berlakunya itu sampai 19 Maret aja, Kak. Jadi untuk promo undian Samsung ini berlakunya selama bulan Ramadan aja, dari 19 Februari kemarin sampai 19 Maret. Dan untuk pengundiannya itu di tanggal 28 Maret, itu nanti diumumkan di Instagram Gadget Mart official account-nya. Terus lanjut untuk soal kedua mengenai apabila customer membeli handphone Redmi Note 15 Pro 5G di Gadget Mart, apa saja keuntungan yang didapatkan customer? Nah, customer berhak mendapatkan free Redmi Watch 5 Active, Kak. Jadi untuk pembelian Redmi Note 15 series ini ada free aksesoris dari Xiaomi-nya. Kalau yang 15T Pro dan 15T biasa itu free-nya Xiaomi Smart Band 10. Tadi yang ditanyakan itu yang Note 15 Pro 5G itu free-nya Redmi Watch 5 Active, Kak. Ada Yang di detail bawahnya lah, apa? Kak. Ada. Cuman tadi saya salah baca. Jadi yang bagian untuk Redmi 15 Pro-nya itu benar. Seingat ulun memang jam. Karena ulun tadi baca yang seri di bawahnya tadi. 5 Active ya. Iya. Terus lanjut untuk soal ketiga mengenai jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Jawabannya tidak, karena untuk penjualan handphone 3 juta, itu minimal tambahan aksesorisnya di 150.000 agar terhitung pencapaian cross-selling-nya. Untuk jawabannya tadi betul. Terus kita lanjut untuk soal keempat mengenai sebutkan dan jelaskan promo bank yang sedang berjalan di bulan ini. Untuk promonya tadi betul ada dari Bank BNI itu untuk minimal transaksi 3 juta diskonnya 100.000 berlakunya sampai 31 Maret untuk promonya. Terus lanjut untuk soal terakhir mengenai jika customer berpotensi low sell atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer. Tadi 3 poin yang sebutkan itu betul, tapi ketika waktu low sell itu wajib juga meminta nomor handphone ya buat DF ulang. Oh iya. Ketinggalan di itu aja sih Kak. Dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Saja Kak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Terima kasih.